Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin minggu ini kita semua dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang bugar sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk, saat ini sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh teman-teman sekalian. Amin. Saya undang setiap kita untuk bersama-sama boleh bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan bagi setiap kita. Turunlah kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silahkan duduk kembali teman-teman. Mari saat ini kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Dia. Mari kita nyanyikan haleluya, haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang besar dan perkasa, ajaib segala perbuatannya. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku. Mari kita katakan, Bapakku datang menyembah Engkau di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, sebab tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Teman-teman, mari bersama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik buat setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar-benar peduli dan mengasihi kami. Dan kami juga mohon ampunan-Mu ya Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami seringkali sebagai anak-anak-Mu kami mendukakan hati Tuhan. Ampuni setiap kami dan layakkan kami untuk boleh masuk lebih dalam di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Kiranya kita boleh senantiasa beriman kepada Tuhan. Saya mengundang setiap kita bersama-sama untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita membacakan hukum yang Tuhan berikan buat setiap kita. Hukum yang terutama. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Mari masih dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata bahwa Allah itu sanggup melakukan semua hal yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita bayangkan, karena Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Kita naikkan sebuah pujian, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak
pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita naikkan pujian ini, refnya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Saudari Gabriel Florencia, mahasiswa praktek dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, yang saat ini sedang menjalani masa praktek 2 bulan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Mari sambil kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan semua perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan yang terluka, Dia sanggup menyembuhkan yang menderita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup,
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, senang banget hari ini kita boleh bareng-bareng buat ibadah sama-sama walaupun melalui online. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Kami percaya ada hal yang Tuhan ingin omongkan kepada setiap kami masing-masing lewat perenungan firman hari ini. Tolong kami untuk mengerti dan untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Ya teman-teman, untuk khotbah hari ini saya akan memberikan tema yaitu BTS. Waduh, BTS apa tuh? Bukan boyband Korea ya, tapi Bapa tahu segalanya. Mari kita merenungkan satu bagian dari Markus, pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakannya buat kita semua. Saya nggak akan bacakan semua bagian gitu ya. Tapi teman-teman bisa menyimaknya bersama-sama di Alkitab masing-masing. Markus 5 ayat 25 sampai 34 dengan judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian ayat 34, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya teman-teman, mungkin di antara kita ada yang pernah menonton atau pernah mendengar tentang film ini. Film Aladin gitu ya. Dikisahkan bahwa Aladin ini mempunyai sebuah lampu ajaib yang kalau digosok gitu ya, akan mengeluarkan seorang jin yang berwarna biru itu yang bisa mengabulkan 3 permintaannya. Nah teman-teman, terlepas dari cerita tentang Aladin ini, pada waktu kita menonton, pasti mungkin ada dari kita yang berpikir nih, wih kayaknya enak juga, seru juga hidupku kalau misalkan aku benar-benar punya lampu ajaib. Kenapa? Karena lampu ini bisa mengabulkan semua permintaanku. Nah teman-teman, kalau misalkan hari ini kita punya lampu ajaib itu, tapi bisa mengabulkan 1 permintaan saja, kira-kira permintaan apa ya yang teman-teman bakal minta? Mungkin di antara kita ada yang pingin laptop terbaru, atau HP terbaru, gadget terbaru gitu ya, atau game-game yang terbaru. Atau di antara kita ada yang pengen punya kesehatan yang cukup, supaya corona ini segera pergi. Karena apa? Karena kita udah capek nih sekolah online, kita udah capek ibadah online. Pengen bisa jalan-jalan, kumpul-kumpul sama teman dengan enak kayak dulu ya sebelum ada corona. Atau ada dari kita yang sekedar mungkin meminta supaya rumah kita ini damai, supaya papa dan mama itu gak bertengkar, supaya kakak dan adik itu bisa rukun. Atau ada dari kita yang meminta supaya aku ini pingin punya teman yang mengerti aku, yang bisa menemani aku di saat-saat aku sedih, saat-saat aku susah gitu ya. Saya yakin setiap dari kita pasti punya minimal 1 permintaan yang kita idam-idamkan, yang pengen bisa segera terwujud gitu ya. Nah teman-teman, demikian juga dengan perempuan yang dari perikop yang barusan kita baca tadi. Kalau misalkan perempuan ini diberikan sebuah lampu ajaib dari Aladin tadi,
dia punya satu permintaan yang dia paling idam-idamkan, yaitu kesembuhan. Teman-teman, dari perikop yang kita baca tadi, kita melihat ada Yesus sebenarnya sedang dalam perjalanan gitu ya, ke rumah seorang kepala ibadat bernama Yairus. Yairus ini anak perempuannya sakit, kemudian dia datang kepada Yesus minta tolong supaya Yesus ini datang ke rumahnya, tolong dong sembuhin anak saya gitu ya. Kemudian Yesus pergi ke rumah si Yairus ini, bukan cuma bersama dengan para murid, tapi ada begitu banyak orang berdesak-desakan, semua mau melihat mukjizat Yesus gitu ya. Kemudian mereka serombongan, Yesus, murid-murid dan serombongan massa itu kemudian pergi ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan kemudian nyempillah wanita ini, perempuan ini yang dikatakan dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Teman-teman izin bertanya gitu ya, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya sakit gitu ya. Entah sakit panas, entah sakit gigi, sakit flu, atau sekedar sakit sariawan. Sekarang kita bisa membayangkan mungkin ya. Mari kita membayangkan diri kita bersama-sama, apa jadinya kalau kita mengalami sakit selama 12 tahun. Kita mengalami sakit flu selama 12 tahun. Kita mengalami demam selama 12 tahun. Kita batuk pilek 12 tahun atau sariawan 12 tahun. Saya nggak bisa membayangkan gitu ya, betapa mengerikannya kalau misalkan kita demam 12 tahun. Jangankan kita mau makan, kita mau ngapa-ngapain juga nggak enak gitu ya, tidur aja nggak enak. Kita makan sesuatu yang enak jadi nggak enak karena kita sakit gitu ya. Sekarang kita melihat bagaimana perasaan wanita ini ya. Dia ini sakit bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi 12 tahun, bayangin. Sakit nggak selesai-selesai. Terus kemudian kita juga harus tahu bahwa pada masa itu, perempuan yang sakit pendarahan kayak gini itu, bukan cuma dia harus ke dokter A, ke dokter B, minum obat apa gitu ya sampai sembuh, tapi dia juga harus diasingkan dari masyarakat. Jadi dia bukan cuma kehabisan uang seperti yang tadi kita baca untuk berobat, dia bukan cuma kehilangan harapan gitu ya, putus asa, kok nggak sembuh-sembuh, tapi dia juga harus kehilangan keluarga dan juga teman-temannya. Jadi benar-benar wanita ini ada dalam kondisi yang putus asa, kondisi yang sendirian, kondisi yang menyedihkan gitu ya. Kemudian di tengah-tengah keputusasaannya inilah Tuhan Yesus itu lewat. Tuhan Yesus itu hadir di hidup wanita ini. Kemudian perempuan ini pernah mendengar tentang Yesus memang ya, tapi dia belum pernah melihat Yesus, belum pernah diajar langsung oleh Yesus. Dia cuma dengar bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kemudian dari pengertiannya dia ini, dia kemudian berpikir, oke, karena aku nggak boleh tampil di depan banyak orang, jadi aku mungkin bisa pegang aja ya ujung jubahnya. Kalau Tuhan Yesus benar-benar berkuasa, pasti waktu aku pegang nih ujung jubahnya, aku sembuh. Kemudian dengan pengharapan yang baru itu, dia nyempil gitu ya di tengah-tengah banyak orang itu dan memegang ujung jubah Yesus. Dan memang benar, ketika dia memegang, seketika itu juga sakitnya yang selama 12 tahun itu selesai. Teman-teman, Injil Markus di sini menempatkan cerita wanita ini di tengah-tengah mukjizat anak Yairus gitu ya. Untuk mengasih tahu gitu ya, ngasih tahu kepada kita semua bahwa dia ini, Yesus ini benar-benar adalah Allah yang berkuasa. Dia yang tahu segala kelemahan kita, dia yang tahu susah payahnya kita, dia juga tahu kesedihan-kesedihan yang mungkin kita nggak bisa ceritakan ke orang lain. Dan dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Penyakit yang parah bisa disembuhkan. Kesendirian yang dialami oleh sang wanita ini juga disembuhkan lewat kesembuhan penyakit ini. Tapi ternyata ceritanya belum selesai sampai di situ, teman-teman. Setelah wanita ini selesai disembuhkan gitu ya secara diam-diam, kemudian Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan yang menarik gitu ya, pertanyaan yang lucu. Yesus bilang, siapa nih di antara kalian semua yang menjamah jubahku, yang memegang jubahku?
Wah, ini pertanyaan yang unik dan menarik. Kenapa? Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, yaitu munculnya sebuah paket McD, McDonald yang terkenal, yaitu BTS Meal. Nah, siapa dari teman-teman yang ikut ngantri atau ikut pesan lewat driver ojol gitu ya untuk mendapatkan paket BTS Meal ini? Nah, teman-teman, saking populernya paket ini, sampai-sampai McD ini di mana-mana tuh penuh gitu ya. Penuh dengan driver ojol yang ngantri. Kalau kita bisa lihat gambarnya, driver ojol ini sampai berdesak-desakan gitu ya untuk mendapatkan tempat, untuk cepet-cepet dapat orderannya, supaya orderan ini bisa cepet sampai ke pelanggan. Nah, bayangkan misalkan di antara orang yang banyak itu, yang berdesak-desakan itu, kemudian salah seorang driver ojol berteriak gitu ya, "Aduh, siapa nih yang barusan tadi nyenggol bahuku?" Nah, pertanyaannya aneh nggak teman-teman? Aneh ya, kenapa? Ya bayangin aja, masa di tengah-tengah banyak orang gitu, kemudian dia nanya, siapa nih yang nyenggol? Ya kita juga nggak tahu lah siapa yang nyenggol gitu ya. Orang-orangnya juga sebanyak itu. Nah, kira-kira gitu juga perasaan yang dialami oleh para murid. Waktu Tuhan Yesus bilang, siapa ya yang barusan memegang jubahku, ujung jubahku itu? Kira-kira para murid juga bingung, merasa aneh juga gitu ya. Petrus bahkan berkata, Tuhan, ini kita banyak orang gitu ya. Kita ini dikerumuni orang banyak, semua berdesak-desakan, semua mau melihat, semua mau dekat dengan engkau. Gimana coba caranya kita bisa tahu siapa yang barusan pegang ujung jubahmu? Di bawah lagi ya, bukan di atas. Kalau pegang bahu mungkin bisa kelihatan tangannya. Nah, ini yang di bawah di kaki, siapa yang bisa tahu gitu, kata Petrus. Benar juga sih kalau kata Petrus. Tapi pertanyaan Tuhan Yesus ini rupanya menimbulkan gejolak gitu ya, menimbulkan, aduh, si perempuan ini kemudian dengar perkataan Yesus, aduh, aku maju nggak ya, ketahuan nggak ya. Teman-teman, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ya siapa yang memegang jubahnya? Saya yakin Tuhan Yesus tuh pasti tahu. Tuhan Yesus tahu betul bahwa perempuan ini yang memegang jubahnya. Tuhan Yesus tahu betul bahwa perempuan ini disembuhkan ketika dia pegang ujung jubah Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang kayaknya kok konyol gitu ya? Kayaknya kok nggak perlu ditanyain gitu. Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada wanita ini bahwa yang menyembuhkan si wanita ini bukan jubahnya Tuhan Yesus, tapi yang menyembuhkan adalah imannya yang percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Teman-teman, apakah di sini ada yang suka pergi berenang atau hobi berenang atau pintar berenang gitu ya? Suatu kali pada waktu saya masih kecil, saya diajak oleh papa saya untuk pergi ke sebuah kolam renang. Pada waktu itu saya masih kecil tuh suka main air gitu. Jadi waktu diajak berenang ya saya ayo-ayo aja. Waktu saya diajak ke kolam renang, kemudian papa saya bilang, hari ini kita mau belajar renang sama-sama ya. Tapi renangnya bukan di kolam kecil, kata papa saya. Renangnya di kolam yang besar, yang dalam. Wah, teman-teman, saya ingat itu kolamnya sebenarnya dalamnya cuma 1 meter gitu ya. Mungkin sedada orang dewasa gitu. Tapi buat saya yang masih kecil, waktu itu mungkin sekitar 5 atau 6 tahun, 1 meter itu dalam banget. Kaki saya kan nggak nyampe sampai ke bawah gitu ya. Kecuali saya tenggelam. Jadi pada waktu itu saya bilang, saya nggak suka berenang, saya bilang kayak gitu, padahal saya suka berenang. Kemudian papa saya gendong saya, kemudian dicemplungin gitu ke kolam renang yang dalam itu. Pada waktu dicemplungin, saya tuh berteriak gitu ya, nggak mau, saya nggak mau berenang, saya mau keluar gitu ya. Saya nangis kencang-kencangnya, saya tendang sana, tendang sini, nggak jadi berenang akhirnya, karena saya sibuk nangis gitu ya. Tapi saya lupa gitu ya, padahal pada waktu saya dicemplungin, sampai saya nangis lama banget itu, sekitar 10-15 menit, papa saya tuh sebenarnya masih pegang saya gitu ya. Papa saya tuh nggak lepas gitu. Tapi saya kok tidak percaya dengan papa yang memegang saya itu. Teman-teman, mempercayai seseorang itu bukan hal yang mudah ternyata ya. Bahkan orang yang terdekat sekalipun, entah itu sahabat kita, orang tua kita,
teman-teman kita gitu ya. Ternyata percaya itu bukan hal yang mudah ya, walaupun kita kenal deket dengan orang itu. Tapi perempuan ini orang yang cuma dengar tentang Yesus. Tapi imannya benar-benar dia percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan bukan hanya penyakitnya, tapi juga bisa menyembuhkan seluruh dosa-dosanya. Teman-teman, bukankah segala dosa kita, segala kesulitan-kesulitan kita itu sudah ditanggung juga oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia bukan hanya memanggul dosa satu orang gitu ya, tapi dosa kita semua. Kesulitan terbesar kita, dosa kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kenapa kita ini masih susah ya untuk percaya kepada Tuhan yang berkuasa? Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa apakah selama ini ketika kita mengerti firman Tuhan, selama ini ketika kita mendengar firman Tuhan dari kita sekolah minggu mungkin, dari kita masih bayi, kita masih sudah diceritakan cerita-cerita firman gitu ya. Adakah firman itu bertumbuh dalam kehidupan setiap kita? Adakah firman itu membentuk kehidupan kita sehingga kita sekarang jadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Walaupun di tengah situasi yang sekarang kita lihat kayaknya sulit, di tengah situasi yang gak enak, di tengah kesedihan-kesedihan kita yang gak bisa kita ceritain ke orang lain. Apakah kita percaya ada satu pribadi yang mengenal kita, yang tahu segalanya tentang diri kita, dan mengasihi kita apa adanya? Teman-teman, permintaan-permintaan kita yang selama ini mungkin kita pendam, yang gak bisa kita ceritain ke orang lain, apakah kita sudah bawa dalam doa kepada Dia yang mengenal setiap kita? Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa gitu ya. Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Dia yang mengenal kita, mengasihi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami tahu kami punya Allah yang menyayangi kami apapun keadaan kami. Kami juga berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar ketika tidak ada orang yang mengasihi kami, tidak ada orang yang tahu keadaan kami. Kami melihat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami memohon setiap kali kami berdoa, setiap kali kami mendengar firman, biarlah kami mengerti dalam hati kami bahwa Tuhan mendengar doa kami, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu buah pengumuman yang penting bagi kita semua. Pengumumannya adalah hari Minggu nanti, tanggal 27 Juni 2021, kita akan mengadakan ibadah secara live streaming lagi. Ibadah ini secara khusus diadakan untuk juga merayakan pelepasan teman-teman kita yang kelas 8 ya. Jadi yang kelas 8 naik ke kelas 9 itu akan naik ke komisi remaja, dan kita akan melakukan perpisahan secara bersama-sama. Kita akan mengadakannya melalui 2 platform seperti yang minggu kemarin. Kita akan melakukan melalui platform Google Meet dan YouTube. Kapan waktunya? Waktunya adalah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman boleh memperhatikan pengumuman ini sehingga hari Minggu nanti kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama dengan menaikkan sebuah lagu yang berkata, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
Amin. Silahkan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.